Hai, pagi ini mau cerita Mama Tia tentang Mama Tia. Oke, mungkin gak semua orang sama seperti saya, atau mungkin banyak juga yang ngalamin seperti saya. Jadi saya tuh punya kondisi tubuh yang dari gadis tuh tipenya tuh nggak pernah yang sampai kurus banget gitu ya. Nah, jadi tipenya tuh kalau orang awam bilang tuh tulangnya besar. Jadi dari dulu tuh mau sekurus-kurusnya saya pernah berat paling ringan tuh 45 kg, itu pun zaman SMA dulu. Jadi setelah saya dibangun jadi wanita dewasa, ditandai dengan menstruasi, disitulah mulai naik berat badannya. Zaman itu tuh 45 kg. Kemudian mulai tambah dewasa lagi, naik menjadi 50. Nah, setelah zaman-zamannya waktu masuk Bitri tuh belum nikah ya, itu berat tuh 50 sampai 55 gitu. Kemudian menikah tahun-tahun pertama mulai naik karena mungkin happy hatinya. Dan memang aslinya saya itu doyan makan, doyan ngemil. Ada siapa yang lewat? Ada helikopter lewat. Nah, terus kemudian dapat suami yang memang doyan makan juga. Jadi Papa Surya itu dia memang tipenya tuh kalau sama makanan tuh kayaknya wah, menikmati banget. Makanya kalau udah review makanan tuh pokoknya bikin orang lain jadi ngiler aja, pengen ikutan makan tuh ya. Itu setelah nikah awal-awal dari 50, 55 mulai naik 58 sampai akhirnya di tahun ketiga kami mulai mencoba beberapa program untuk kehamilan, untuk buah hati, program mendapatkan buah hati. Nah, itu kan banyak terapi ya pakai obatan, mungkin ada tambahan hormon. Pokoknya seingat saya waktu itu mulailah masuk ke angka 60. Nah, kemudian akhirnya mulai masuk ke program waktu saya mulai mencoba metode medis ya, kayak inseminasi, itu kan lebih intens lagi. Nah, itu akhirnya masuk ke angka 62. Jadi saya start waktu mulai hamil itu di berat 62 kilo. Alhamdulillah program hamilnya berhasil dengan program bayi tabung dan kembar. Naiklah, pokoknya total naiknya tuh 28 kilo ya. Nah, ini yang tadi di awal saya bilang basicnya seperti itu. Jadi basicnya memang saya punya tubuh yang mungkin metabolismenya termasuk sedang, jadi nggak terlalu cepat banget. Tapi sebenarnya kalau diniatin banget itu juga bisa turun, karena terbukti mundur lagi ya, flashback waktu pas saya mempersiapkan konser untuk 20 tahun Bitri, itu niat banget olahraga, diet segala macem, itu bisa juga alhamdulillah turun ya, di berat yang proporsional, enak dilihat, enak pakai baju kayak gitu. Oke, nah akhirnya kita balik lagi pas udah hamil, naik 28 kilo. Nah, setelah melahirkan, justru waktu hamil itu, mungkin kalau yang pernah lihat postingan foto-foto saya, malah semua tuh aduh alhamdulillah cantik banget.
Mungkin cantiknya Tatiana kali ya, kebawa ke mamanya. Itu nih malah tajam-tajam, rahangnya, hidung apa segala macem. Jadi yang besar tuh perutnya aja gitu. Jadi kayaknya larinya ke anaknya. Kemudian, nah tapi begitu masuk trimester 3 mulailah bengkak-bengkak ya, dan akhirnya sampai saya kena preeklamsi. Nah setelah melahirkan itu ternyata yang saya rasakan di badan itu saya justru lebih naik lagi. Kayaknya berat badannya malah turun ya, tentunya karena anaknya sudah lahir gitu. Tapi penampakannya nih badan saya itu mana lebih poco-poco gitu. Karena pada masa itu saya memang ingat banget ya, 7 bulan setelah lahiran itu saya nggak pikirin diri sama sekali. Pokoknya untuk anak-anak. Jadi saya makan nggak pakai takut-takut, makan apa aja tujuannya untuk biar ASI-nya banyak pada saat itu. Terus saya skip yang bebet pakai, kan orang bilang kalau mau biar bagus perutnya agak kecil tuh pakai stagen korset ya gitu ya di usia 2 bulan anak-anak setelah kita lahiran gitu. Itu saya skip juga. Pokoknya untuk anak-anak deh gitu. Nah, waktu akhirnya anak-anak mulai menurut kami udah lumayan kuat gitu ya, di usia 7 bulan itu baru deh tuh saya lebih tenang, lebih oh iya ya, ini kayaknya bablas nih. Berat badan gitu ya, penampakan juga, baju udah waduh pokoknya pakai yang longgar-longgar, di rumah daster terus kayak gitu. Nah akhirnya ya udah mulai kepikiran. Ingat banget tuh waktu anak-anak udah mulai setahun, sempet kan saya yang pengen niat banget olahraga. Tahu dong kasus yang akhirnya ditipu sama personal trainer Muay Thai itu. Nah sebenarnya pada saat itu tuh saya mulai terbuka pikiran, niat untuk helikopternya mondar-mandir ya, untuk fokus ngurusin badan lagi gitu ya, kayak mulai sedikit-sedikit coba diet, jaga pola makan sama olahraga. Nah itu tadinya pengen ya udah gimana caranya olahraga yang nggak keluar rumah, tetap bisa ngawasin anak-anak, makanya manggil PT personal trainer untuk latihan di rumah saja. Tapi ternyata malah kejadian gitu. Udah terus, nah karena kejadian itu akhirnya sempet trauma. Yaudah deh nggak nyari lagi, latihan sendiri-sendiri aja di rumah gitu ya. Sampai akhirnya Papa Surya memberikan hadiah. Waktu itu ulang tahun beliin alat olahraga, treadmill. Sempet tuh rajin awal-awal. Nah itu tuh rajin dan malas. Siapa yang seperti saya? Jadi kondisi aku tuh ya, sekali lagi udah kondisi badannya bukan tipe yang metabolismenya tinggi gitu ya, ibaratnya yang gampang kurus. Jadi saya kayaknya kategorinya sedang. 1, hobinya menikmati makanan enak. 2, 3, kadang-kadang suka kalah sama rasa malas. Nah, itu gitu. Itu sebenarnya yang terakhir itu tuh yang paling susah. Jadi makanya saya salut banget sama orang-orang yang udah bisa mengunci di mindsetnya dia bahwa olahraga itu adalah satu kebutuhan. Jadi kalau tidak berolahraga setiap hari, kayaknya ada yang kurang dalam hidupnya. Nah, itu tuh yang harusnya dikunci ya, maksudnya di mindset kita, di hati. Karena ya itu, dengan berolahraga sebenarnya itu salah satu kunci untuk kita selalu bisa menjaga pola hidup sehat kita. Gitu. Nah, kalau yang memang teman-teman follow IG saya selalu sharing pada saat saya lagi rajin, lagi dapat hidayah kalau istilah saya. Nah, akhir
akhir 2019 kemarin. Akhir 2019 kemarin itu sebenarnya saya dapat momen lagi, dapat hidayah lagi untuk yaitu kesadaran saya lebih mencintai diri saya lebih bersyukur. Lebih bersyukur itu akhirnya membuat saya untuk lebih sadar akan kesehatan gitu. Karena ada satu momen saya pengen cerita yang bikin saya pada saat itu akhirnya dapet hidayah itu. Saya lagi main sama anak-anak, tiba-tiba pas lagi duduk jongkok mau gendong anak-anak ke atas, jatuh sampai 2 kali gitu kayak mungkin karena terlalu berat atau apa gitu ya, keseimbangan kurang gerak atau apa. Nah disitulah saya langsung ketawa, tapi dalam hati itu sebenarnya miris gitu. Masya Allah, subhanallah, ini Tatiana Bima masih umur segini ya, umur 3 tahun 2 tahun, oh ya 3 tahun waktu itu, akhir 2019 kemarin kan mereka habis ulang tahun waktu itu. Ini nggak bisa begini nih, maksudnya anak-anak masih kecil-kecil, perjalanan masih jauh. Oke, usia mama papanya memang unyu-unyu ya, kami udah 40 tahunan karena memang baru diberkahi buah hati itu setelah 8 tahun pernikahan. Tapi ini harusnya justru jadi alasan yang kuat. Perjalanan kami masih panjang, anak-anak masih kecil-kecil, mereka masih butuh kami. Jadi itu pada saat itu tuh saya langsung tersadar, ini nggak bisa kayak begini, harus dirubah nih mindset saya ya gitu. Ya udah, akhirnya dari sejak saat itu tuh aku akhirnya menemukan satu spirit baru. Makanya pada saat itu kalau nggak salah bulan November atau Desember ya, aku mulai si hashtag yang saya kasih nama tuh sayang saya, sayang semuanya.